Bayangkan dua anak yatim piatu, kelaparan dan kedinginan, menemukan sebuah kardus terapung di sungai. Mereka tak tahu, di dalamnya ada bayi mungil yang hampir mati. Di tengah hujan deras dan perut kosong, mereka mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Polisi mulai mencari bayi ini. Siapa sebenarnya bayi ini? Kenapa ada rahasia besar di balik pembuangannya? Akankah dua bocah miskin ini dipisahkan dari bayi yang sudah mereka anggap keluarga? Atau justru keajaiban terjadi? Kisah ini akan menguras air mata dan membuatmu sadar arti cinta yang sesungguhnya. Tonton sampai akhir, karena endingnya akan membuat hatimu bergetar. Hujan deras mengguyur kota malam itu, menenggelamkan suara hiruk-pikuk yang biasanya memenuhi jalanan. Di bawah jembatan tua yang sudah berkarat, dua sosok kecil duduk berpelukan, menggigil menahan dingin. Mereka adalah Raffi dan Nisa, kakak beradik yang hidup tanpa orang tua sejak kecelakaan tragis merenggut ayah dan ibu mereka setahun lalu. Hidup yang dulunya sederhana namun penuh kasih berubah menjadi mimpi buruk. Tidak ada keluarga yang mau menampung mereka, sehingga jalanan menjadi satu-satunya rumah yang mereka kenal. Raffi, yang baru berusia 13 tahun, memeluk erat adiknya, mencoba menghalangi tetes hujan yang turun melalui celah-celah jembatan. Nisa yang baru berumur 10 tahun menempelkan wajahnya ke dada sang kakak, tubuhnya menggigil hebat. Mereka tidak punya selimut, hanya pakaian tipis yang sudah basah kuyup. Perut keduanya melilit kelaparan karena seharian tidak makan. Di tengah hujan yang mengguyur tanpa ampun, Raffi menatap gelap malam sambil menahan air mata. Ia merasa gagal melindungi adiknya, gagal menepati janji kepada orang tuanya untuk menjaga Nisa dengan segenap jiwa. Dalam remang cahaya lampu jalan, terlihat wajah kecil Nisa yang pucat dan mata yang mulai kehilangan semangat. "Kak, apa kita akan mati seperti ini?" Pertanyaan itu meluncur lirih dari bibir mungilnya, menusuk hati Raffi seperti 1000 belati. Anak itu tidak lagi bertanya kapan mereka akan makan, karena lapar sudah menjadi sahabat sehari-hari. Kini ia bertanya soal hidup dan mati, sesuatu yang terlalu berat untuk usianya. Raffi terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia tidak bisa menjawab jujur, karena dalam hati kecilnya, ia pun takut jawaban itu adalah ya. Raffi mengusap kepala adiknya yang basah kuyup, mencoba tersenyum walau bibirnya membiru karena dingin. "Tidak, kita tidak akan mati, Nisa. Kakak janji akan selalu lindungi kamu," bisiknya dengan suara bergetar. Ia tahu janji itu bisa jadi bohong, tapi hanya itu yang mampu ia berikan, harapan. Harapan yang tipis, yang hampir padam, tapi masih cukup untuk membuat Nisa memeluknya lebih erat. Dalam pelukan itu, Raffi mendengar degup jantung adiknya, begitu lemah namun masih bertahan. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan berjuang demi Nisa, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Waktu berjalan lambat. Hujan tak kunjung reda, dan angin malam menusuk tulang. Dari jauh, terdengar suara kendaraan lewat di atas jembatan. Seakan dunia tidak peduli pada dua anak yang sedang melawan maut di bawahnya. Raffi menatap derasnya arus sungai yang mengalir di hadapan mereka. Air yang keruh membawa ranting, sampah, bahkan potongan kain yang hanyut entah dari mana. Ia teringat kata orang bahwa sungai sering membawa rahasia, benda-benda yang ditinggalkan, yang tidak diinginkan. Sebuah firasat aneh membuat dadanya berdebar. Tapi ia tidak tahu apa yang akan terjadi malam itu. Raffi mencoba memejamkan mata, tapi rasa lapar dan dingin membuatnya sulit tidur. Ia melirik Nisa yang kini tertidur dalam pelukannya, wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Dalam hati, ia berdoa pelan, bukan hanya untuk keselamatan mereka, tapi juga agar besok ada keajaiban. Satu hal yang ia yakini sejak kecil, Tuhan tidak pernah tidur, bahkan di malam paling gelap sekalipun. Dengan harapan yang tipis, ia mendekap Nisa lebih erat. Seakan pelukan itu bisa menjadi perisai dari semua kejahatan dunia. Ketika fajar mulai menyingsing, hujan mulai reda. Udara masih menusuk, tapi sinar matahari samar muncul di balik awan kelabu. Raffi mengusap wajah Nisa, membangunkannya perlahan. "Kita harus cari sesuatu buat dimakan," ucapnya. Nisa mengangguk lemah. Matanya sembab karena menangis semalaman. Mereka berjalan menyusuri tepi sungai, mencari botol plastik dan kaleng bekas untuk dijual. Setiap langkah terasa berat, tapi mereka harus bertahan. Dalam hati Raffi, hanya satu hal yang membuatnya terus melangkah. Ia tidak boleh menyerah.
Langkah kaki mereka menimbulkan cipratan air di antara lumpur. Suara gemericik sungai menjadi latar yang menenangkan meski menyimpan bahaya. Di tengah rasa letih, Nisa tiba-tiba berhenti dan menunjuk sesuatu yang aneh di permukaan sungai. Sebuah benda mengapung, terombang-ambing terbawa arus yang deras semalam. Raffi menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Itu bukan sampah biasa. Ada sebuah kardus yang tampak berat, seperti menyimpan sesuatu. Naluri Raffi langsung berteriak bahwa ini bukan hal biasa. "Kak, itu apa?" Suara Nisa lirih. Matanya membesar penuh rasa ingin tahu. Raffi tidak menjawab, tapi langkahnya berubah cepat, mendekati tepi sungai. Dadanya berdegup keras. Ia tidak tahu mengapa, tapi hatinya berkata, benda itu akan mengubah hidup mereka. Entah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk, ia belum tahu. Yang ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini akan menjadi awal dari cerita yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan disinilah takdir mulai memainkan perannya. Dua anak kecil yang kehilangan segalanya akan menemukan sesuatu yang akan membuat mereka meneteskan air mata, bukan karena lapar, tapi karena cinta yang lahir dari sebuah kardus di sungai. Mereka tidak tahu bahwa di balik kotak basah itu, ada kehidupan mungil yang menunggu untuk diselamatkan. Hidup mereka akan berubah selamanya, dimulai dari detik ini. Udara pagi yang basah masih membawa aroma hujan semalam. Sungai yang biasanya tenang kini mengalir deras, membawa segala yang hanyut terbawa badai. Raffi berdiri di tepi sungai dengan kaki telanjang, matanya terpaku pada sebuah kardus coklat yang terombang-ambing di atas permukaan air. Kardus itu tampak lusuh, basah, dan hampir robek. Sesekali, arus yang deras membuatnya berputar, seperti enggan mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Nisa berdiri di belakang, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena perasaan aneh yang ia rasakan. Seakan ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, sesuatu yang akan mengubah segalanya. "Kak, kita ambil, ya?" Suara Nisa lirih, penuh keraguan. Ia tahu betapa berbahayanya sungai itu, apalagi bagi Raffi yang tak bisa berenang terlalu baik. Namun, rasa penasaran yang mendesak membuatnya tak mampu mengalihkan pandangan. Raffi menggertakkan gigi, menatap adiknya dengan raut tegas. "Tunggu di sini. Jangan mendekat," ucapnya. Tanpa menunggu jawaban, ia melepas kaus tipisnya, meletakkannya di atas tanah, lalu melangkah ke tepi sungai. Airnya dingin, menusuk kulit, membuat tubuhnya menggigil hebat. Namun, ia terus maju, menembus arus yang semakin kuat. Setiap langkah terasa seperti pertarungan. Sungai itu bukan sekadar air. Ia seperti raksasa yang berusaha menarik tubuh Raffi ke dalam perutnya. Namun, bocah itu tidak menyerah. Matanya terus menatap kardus yang semakin menjauh terbawa arus. Ia berenang dengan gerakan kaku, mengayuh tangan sekuat tenaga, menahan napas setiap kali air menenggelamkan wajahnya. "Kak, hati-hati!" teriak Nisa dari tepi, suaranya pecah oleh tangis. Raffi tak menjawab, fokusnya hanya satu, menyelamatkan kardus itu. Setelah perjuangan panjang, akhirnya tangannya berhasil meraih sisi kardus yang basah dan licin. Kardus itu lebih berat dari yang ia duga, seakan menyimpan sesuatu yang bernyawa. Dengan sisa tenaga, ia menarik kardus itu ke dadanya dan berenang menuju tepian. Tubuhnya lunglai ketika akhirnya mencapai daratan, napasnya terengah, dada naik turun cepat. Nisa berlari mendekat, menahan tangis, memeluk Raffi yang basah kuyup. Namun mata mereka segera tertuju pada kardus itu, yang kini tergeletak di tanah, air menetes dari sela-selanya. Perlahan, dengan tangan gemetar, Raffi membuka kardus yang sudah hampir hancur. Dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat dunia mereka berhenti sesaat. Seorang bayi mungil, terbungkus kain tipis yang basah dan kotor, tubuhnya kebiruan, bibirnya pucat. Nafasnya begitu lemah, hampir tak terdengar. Nisa menutup mulutnya, menahan jeritan. Kak, dia mau mati." Suaranya pecah, matanya membelalak ketakutan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Raffi terdiam, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada bayi itu. Detik berikutnya, Raffi meraih bayi itu dengan hati-hati, memeluknya erat ke dada. Tubuh mungil itu terasa dingin, seperti es. Ia melepas jaket tipisnya yang basah, membungkus bayi itu sekenanya, berharap bisa memberinya sedikit kehangatan. Bayi itu mengeluarkan suara lirih,
hampir tak terdengar, seolah meminta tolong. Nisa jongkok di samping, tangannya gemetar saat menyentuh kaki bayi yang sudah kebas. Tuhan, jangan biarkan dia mati, bisik Nisa di sela tangisnya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sendiri kelaparan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya apa-apa. Tapi satu hal yang jelas, bayi ini butuh pertolongan sekarang, atau nyawanya akan melayang. Raffi menatap sekeliling, pikirannya kalut. Jika mereka pergi ke kantor polisi atau panti asuhan, mereka takut akan dipisahkan. Namun jika tetap di sini, bayi itu mungkin tak bertahan lama. Dilema itu menghantamnya seperti gelombang, membuat dadanya sesak. Namun ketika bayi itu menggerakkan tangan kecilnya yang lemah, seolah meraih sesuatu, hati Raffi luluh. Nisa, kita harus selamatkan dia, kata Raffi tegas, meski suaranya bergetar. Adiknya mengangguk cepat, matanya basah oleh air mata. Mereka berjalan tergesa menyusuri tepi sungai. Raffi menggendong bayi yang masih terbungkus kain basah. Setiap langkah terasa berat, tapi mereka terus melangkah. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Tapi mereka tahu satu hal, mereka tidak akan membiarkan bayi ini mati. Mereka hanya anak-anak. Tapi di dada mereka kini tumbuh keberanian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Angin pagi yang dingin menusuk kulit, tapi Raffi tidak peduli. Tubuhnya menggigil hebat, tangannya mati rasa. Namun ia memeluk bayi itu seolah memeluk harapan terakhir yang ia miliki. Di belakangnya, Nisa berlari kecil, sesekali terisak. Bayi itu mengeluarkan tangis lirih. Suara yang begitu rapuh namun menggetarkan hati. Di antara deru angin dan suara sungai, tangis bayi itu terdengar seperti jeritan jiwa yang meminta diselamatkan. Hari itu, dua anak kecil yang kehilangan segalanya menemukan sesuatu yang membuat mereka kembali merasakan arti hidup. Sebuah nyawa mungil yang Tuhan titipkan dalam kardus tua di sungai. Dan dalam hati kecil Raffi, sebuah janji lahir. Apapun yang terjadi, bayi ini tidak akan mati di tangannya. Ia akan menjaganya, sama seperti ia menjaga Nisa. Meski dunia melawan, meski takdir kejam menghadang, ia akan berjuang. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki alasan untuk terus hidup. Alasan yang bernama cinta. Langkah Raffi terasa semakin berat. Bayi yang ia gendong masih lemah. Tubuhnya dingin seperti es, bibirnya biru, dan napasnya terputus-putus. Nisa berjalan di belakang, menahan isak tangis sambil sesekali mengelus kaki bayi yang terlihat kaku. Matahari mulai naik, tapi sinarnya tak cukup untuk mengusir rasa dingin yang menggigit. Mereka tak tahu harus pergi kemana. Panti asuhan? Polisi? Pikiran itu terlintas. Tapi cepat Raffi buang jauh-jauh. Ia terlalu takut akan dipisahkan dari Nisa. Ia tahu, jika mereka pergi ke pihak berwajib, mungkin mereka akan kehilangan satu-satunya hal yang membuat mereka tetap bertahan. Kebersamaan. Apa yang harus kita lakukan? Kak? Dia kelihatan sakit. Suara Nisa pecah, tubuh mungilnya ikut gemetar. Raffi terdiam, pikirannya buntu. Ia menatap bayi itu dengan rasa putus asa. Bayi ini bahkan belum membuka mata, hanya menangis lirih seperti suara angin. Raffi memandang ke jalanan yang mulai ramai, berharap ada yang bisa menolong. Tapi siapa yang akan percaya pada dua anak lusuh seperti mereka? Siapa yang akan peduli? Di mata dunia, mereka hanyalah pengemis kecil yang hidup dari belas kasihan. Kita cari tempat dulu, yang aman, yang hangat, ucap Raffi akhirnya, meski ia sendiri tidak yakin. Mereka berjalan menuju sebuah gang sempit, tempat mereka biasa bersembunyi dari hujan. Di sana ada bangunan tua yang sudah roboh sebagian, hanya menyisakan dinding yang retak. Raffi menggelar kausnya di lantai tanah, lalu meletakkan bayi itu di atasnya dengan hati-hati. Nisa duduk di samping, menatap bayi itu dengan mata yang basah. Dia lapar, Kak? Dia pasti lapar, bisik Nisa lirih. Kata-kata itu membuat Raffi tersentak. Ya, bayi ini butuh susu. Tapi dari mana mereka bisa mendapatkannya? Raffi merogoh saku celananya, menghitung uang koin yang ia kumpulkan dari hasil mengais botol plastik kemarin. Hanya ada 8.000 rupiah, jumlah yang nyaris tak berarti. Tapi ia tidak menyerah. Kamu jaga dia. Kakak cari susu, ucap Raffi sambil bangkit. Nisa mengangguk pelan, meski hatinya diliputi ketakutan. Raffi berlari ke warung kecil di ujung jalan, dadanya berdebar. Sesampainya di sana, ia melihat botol susu bayi yang harganya jauh di atas uang yang ia punya.
Penjaga warung menatapnya tajam. Wajahnya curiga pada bocah kotor yang berdiri dengan tangan gemetar. Aku mau beli susu, tapi uangku kurang. Tolong, Pak. Suara Raffi lirih, nyaris tak terdengar. Penjaga warung tertawa sinis. Pergi. Nak, ini bukan tempat minta-minta. Bentaknya. Raffi memohon, tapi sia-sia. Tatapan tajam dan suara keras itu membuat hatinya hancur. Dengan mata berkaca-kaca, ia berjalan mundur, tubuhnya lemas. Tapi saat ia menoleh, pandangannya jatuh pada sebuah kios yang menjual susu kaleng. Ia mengambil keputusan nekat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu kaleng kecil lalu berlari sekuat tenaga. Teriakan pemilik kios membahana, langkah kaki mengejarnya, tapi Raffi tak peduli. Napasnya tersengal saat akhirnya sampai di tempat persembunyian. Nisa memandangnya dengan mata lebar, melihat Raffi terengah sambil memegang kaleng susu. Kakak kenapa? Raffi tidak menjawab. Ia hanya duduk, membuka kaleng itu dengan pecahan seng, lalu menuangkan isinya ke tutup kaleng. Dengan tangan gemetar, ia menyuapkan tetes-tetes susu itu ke mulut bayi. Awalnya bayi itu hanya mengerang lemah, tapi perlahan, ia mulai mengisap sedikit demi sedikit. Air mata Raffi menetes tanpa ia sadari. Ia tidak peduli tangannya terluka karena pecahan seng, ia hanya peduli bayi itu mau bertahan hidup. Nisa memeluk kakaknya erat, ikut menangis. Kak, kita bisa tolong dia, kan? Suaranya lirih, penuh harap. Raffi mengangguk pelan, meski hatinya gemetar. Ia tahu mereka belum aman. Bayi itu masih sakit, tubuhnya panas. Tanpa perawatan, tanpa selimut, semuanya bisa sia-sia. Tapi dalam hati, Raffi menguatkan diri. Ia tidak akan menyerah. Bagi Raffi, bayi ini bukan sekadar anak orang lain. Bayi ini adalah alasan untuk tetap hidup, alasan untuk berjuang. Ia memandang wajah mungil itu yang kini mulai bergerak pelan, seolah berkata, "Jangan tinggalkan aku." Hujan kembali turun, membuat udara semakin dingin. Raffi dan Nisa mendekap bayi itu bersama, mencoba memberi kehangatan dengan tubuh mereka. Nisa menyanyikan lagu kecil yang ia ingat dari ibunya dulu, meski suaranya bergetar. Raffi menatap langit yang gelap, merasakan amarah dan kesedihan bercampur di dadanya. Kenapa ada orang tega buang dia? Tuhan? Kenapa? Bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang menimpa tanah seperti ratapan. Tapi di dalam hatinya, lahir tekad baru. Jika dunia tidak peduli pada mereka, maka ia akan melawan dunia untuk melindungi yang ia cintai. Saat malam kembali datang, mereka bertiga meringkuk di sudut bangunan roboh itu, berpelukan dalam dingin yang menggigit. Bayi itu tertidur, napasnya masih lemah, tapi ada secercah kehidupan. Raffi menatapnya lama-lama, mengusap pipi mungil yang basah oleh embun. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau tidak ada yang mau sayang dia, biar kita yang jadi keluarganya." Kata-kata itu menancap dalam hatinya, seperti sumpah yang tak akan ia ingkari. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan bayi ini mati sendirian. Dan di balik gelap malam, di antara suara hujan yang terus turun, lahirlah sebuah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tumbuh di tempat paling kelam. Dua anak yatim piatu, yang dulu kehilangan segalanya, kini menemukan alasan untuk tetap hidup. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bahwa apa yang menunggu di depan akan lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Tapi malam itu, di sudut bangunan tua yang basah, mereka memilih untuk melawan dunia. Malam itu bayi menangis pelan. Suaranya semakin lemah. Napasnya tidak beraturan, dan tubuh kecilnya mulai terasa panas saat Nisa menyentuh dahi mungil itu. Raffi langsung panik. Dia demam. "Nisa, dia sakit," ucapnya dengan suara serak. Nisa menangis semakin keras, mengguncang tubuh kakaknya. "Kak, dia nggak boleh mati." Kalimat itu membuat dada Raffi serasa diremas. Ia tahu bayi ini tidak punya banyak waktu. Tanpa obat, tanpa selimut, di tempat lembab seperti ini, ia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Raffi menatap sekitar, mencari solusi, meski pikirannya penuh kebuntuan. Ia memeluk bayi itu lebih erat, mencoba menghangatkannya dengan tubuh yang juga menggigil kedinginan. "Kakak nggak akan biarin dia mati," bisiknya, meski dalam hati ia tidak yakin. Malam semakin dingin,
Angin menusuk tulang, hujan deras turun lagi seperti merestui keputusasaan mereka. Raffi menatap adiknya yang menangis tanpa suara. Wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Ia merasa kecil, tidak berdaya, tapi tekadnya untuk melindungi dua nyawa ini lebih kuat daripada rasa takut apapun. Dengan langkah cepat, Raffi bangkit. Ia tahu ada satu hal yang bisa ia lakukan. Mencari kain atau pakaian hangat, apapun yang bisa membuat bayi itu tidak semakin sakit. Jaga dia. Kakak cari kain, ucapnya, lalu berlari keluar gang. Malam gelap, lampu jalan redup, dan suara hujan menutupi langkahnya. Ia menuju pasar kecil yang sudah sepi, hanya ada beberapa kios yang tertutup. Namun, di salah satu sudut, Raffi melihat kios kain yang pintunya sedikit terbuka. Hatinya berdebar. Ia tahu ini salah. Ia tahu mencuri dosa. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak melakukannya, bayi itu bisa mati. Raffi mengendap-endap mendekati kios itu. Matanya mencari sesuatu yang berguna. Ia melihat kain tebal yang tergantung di tiang. Dengan tangan gemetar, ia meraih kain itu dan hendak kabur. Namun, suara keras memecah malam. "Hei, mau kemana kamu?" Seorang pedagang yang berjaga melihatnya. Raffi terperanjat, tubuhnya kaku. Detik berikutnya, pedagang itu berlari mengejarnya. Raffi spontan lari sekencang mungkin, membawa kain itu di tangannya. Langkah kakinya memercikan air hujan di jalan. Napasnya tersengal, dadanya seperti terbakar. Dari belakang, suara makian dan langkah cepat terus mengejarnya. Raffi berlari menembus lorong-lorong sempit, menabrak keranjang dan ember yang tergeletak di jalan. Hujan yang deras membuat tanah licin. Beberapa kali ia hampir terjatuh. Tapi ia tidak berhenti. Ia tidak peduli jika nanti ia dipukuli, ia hanya peduli satu hal. Kain ini harus sampai ke bayi itu. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Sampai akhirnya, ia berhasil masuk ke gang gelap tempat Nisa menunggu. Ia terhuyung jatuh ke lantai. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup. Nisa terperangah melihat kakaknya yang tampak babak belur sambil membawa kain. Tanpa bicara, Raffi segera membungkus bayi itu dengan kain basah yang ia curi. Ia memeluknya erat, mencoba memindahkan sedikit kehangatan ke tubuh kecil yang menggigil. Bayi itu mengerang pelan, matanya tetap tertutup rapat. "Tolong bertahan, nak, tolong bertahan," bisik Raffi lirih, suaranya pecah. Nisa duduk di samping, menggenggam tangan kakaknya. "Kak, kita harus gimana?" Suaranya serak, penuh ketakutan. Raffi menatap langit-langit yang bocor, air menetes deras, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Dalam keputusasaan, Nisa menangkupkan tangannya, menutup mata, dan berdoa dengan suara bergetar. "Tuhan, kalau Engkau ada, tolong jangan ambil dia. Tolong jangan ambil Kak Raffi. Kalau Engkau harus ambil seseorang, ambil aku saja." Air matanya jatuh deras, bercampur dengan air hujan yang membasahi pipinya. Kata-kata polos itu membuat dada Raffi seperti ditusuk. Ia memeluk adiknya dan bayi itu bersamaan, menahan tangis yang nyaris pecah. Malam terasa begitu panjang, begitu kejam, dan mereka hanyalah 3 jiwa kecil yang melawan nasib di sudut dunia yang dingin. Ketika hujan reda, fajar belum juga muncul. Raffi masih terjaga, tubuhnya lunglai, menatap bayi yang mulai sesak napas. Ia tahu waktu mereka hampir habis. Ia sadar, mereka tidak bisa terus bersembunyi. Tapi kepada siapa mereka harus meminta tolong? Dunia yang mereka kenal selama ini tidak pernah ramah. Dunia ini tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Namun, jauh di dalam hatinya, ada secercah keyakinan bahwa di luar sana, masih ada orang baik. Ia hanya harus menemukannya, sebelum terlambat. Dan tepat ketika ia hampir menyerah, langkah kaki terdengar mendekat. Sosok seorang wanita muncul di ujung gang, membawa payung besar. Wajahnya terkejut melihat pemandangan itu. 2 anak lusuh memeluk bayi di lantai basah. Raffi langsung refleks berdiri, memeluk bayi itu erat, menatap wanita itu dengan sorot mata liar. Ia tidak tahu, apakah wanita ini malaikat penolong, atau musuh yang akan memisahkan mereka selamanya. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih dingin menusuk. Raffi berdiri kaku. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena cuaca, tapi juga rasa takut. Bayi yang ia peluk nyaris tak bergerak, hanya sesekali mengeluarkan suara lirih. Nisa merapat ke kakaknya,
Wajahnya basah oleh air mata. Di hadapan mereka, seorang wanita parubaya berdiri dengan payung besar, menatap mereka dengan mata membelalak, antara terkejut dan cemas. Wajahnya ramah, tapi bagi Raffi, semua orang asing adalah ancaman. Ia memeluk bayi itu lebih erat, seolah melindungi harta paling berharga. Anak-anak, kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Siapa bayi itu? Suara wanita itu lembut, tapi penuh keterkejutan. Raffi menatapnya tajam, tanpa menjawab. Nafasnya berat, dadanya berdegup kencang. Ia teringat cerita-cerita tentang orang jahat yang menculik anak-anak, tentang petugas yang akan memisahkan mereka. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pergi! Teriak Raffi tiba-tiba, suaranya serak. Wanita itu terperanjat, tapi ia tidak bergerak mundur. Sebaliknya, ia menatap Raffi dengan sorot iba yang tulus. Aku nggak akan menyakiti kalian. Aku cuma mau membantu, ucapnya pelan. Ia meletakkan payung di tanah, lalu berjongkok, memperlihatkan kedua tangannya yang kosong. Namaku Busari. Aku seorang guru. Tolong percaya sama aku. Bayi itu kelihatan sakit. Nisa menatap wajah wanita itu, dan entah kenapa, matanya merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan tatapan jahat, bukan amarah, melainkan ketulusan yang hangat. Namun, Raffi masih ragu. Ia mundur satu langkah, tubuhnya kaku. Kalau kamu bawa dia pergi, aku nggak akan biarin. Aku akan lawan. Suara Raffi pecah, matanya berkaca-kaca. Busari menarik napas panjang, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia melihat kain basah yang membungkus bayi, tubuh Raffi yang kurus, dan wajah Nisa yang pucat. Mereka jelas sudah lama menderita. Nak, dengarkan aku. Kalau bayi itu nggak dibawa ke tempat hangat, kalau dia nggak dapat obat, dia bisa mati. Ucap Busari pelan, menahan getar suara. Kata-kata itu menusuk hati Raffi. Ia menunduk, menatap bayi yang terlelap lemah di dadanya. Dadanya terasa sesak, seolah dunia menekan seluruh beban ke pundaknya. Ia ingin menyelamatkan bayi ini, tapi ia juga takut kehilangan segalanya. Dalam keheningan yang menegangkan itu, Nisa menggenggam lengan kakaknya erat. Kak, aku takut dia nggak kuat. Tolong, kita percaya sama ibu ini. Suaranya lirih, tapi penuh permohonan. Mata Nisa yang basah membuat hati Raffi hancur. Dengan langkah berat, Raffi mengangguk pelan. Kalau kamu bawa dia pergi tanpa kami, aku akan cari kamu sampai ketemu. Ancamnya dengan suara bergetar, lebih karena ketakutan daripada marah. Busari tersenyum kecil, menahan air mata. Nak, aku janji. Aku nggak akan pisahkan kalian. Ayo ikut ke rumahku. Cepat, sebelum terlambat, ucapnya sambil merentangkan tangan. Raffi menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat, Nisa mengikutinya. Perjalanan menuju rumah Busari terasa seperti mimpi. Udara malam yang menusuk masih menusuk tulang, tapi ada hangat yang perlahan menyusup ke hati mereka. Ketika mereka sampai di depan rumah sederhana dengan cat putih yang mulai mengelupas, Raffi hampir tidak percaya. Ada cahaya lampu hangat, bau masakan yang samar, dan suara jam dinding yang berdetak pelan. Dunia yang selama ini hanya bisa mereka lihat dari jauh, kini ada di depan mata. Busari membuka pintu, mempersilakan mereka masuk. Begitu memasuki rumah, rasa hangat menyergap tubuh mereka. Busari segera mengambil kain kering, membungkus bayi dengan hati-hati, lalu mengoleskan minyak hangat di tubuh mungil itu. Ia menyiapkan susu hangat dan memberikannya perlahan melalui sendok kecil. Bayi itu akhirnya mengisap, meski lemah. Raffi hanya bisa duduk terpaku, menahan tangis yang mengalir tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayi itu tenang, tidak menangis dalam dingin dan ketakutan. Sekarang kalian mandi dulu, ganti baju yang kering, ucap Busari dengan senyum lembut. Nisa menatap kakaknya, lalu memandang wanita itu dengan rasa syukur yang tak bisa ia ungkapkan. Raffi mengangguk pelan, tapi hatinya masih gelisah. Ia tahu, kebaikan orang asing bisa menjadi awal kebahagiaan, atau awal kehilangan yang lebih besar. Ia duduk di sudut ruangan, menatap bayi itu yang mulai terlelap, lalu menatap Busari yang sibuk menyiapkan selimut hangat. Dalam hatinya, ia berbisik, tolong jangan ambil dia dari kami, tolong jangan pisahkan kami. Dan di malam yang hening itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa sedikit aman. Namun,
Mereka tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di balik pagi. Sebuah rahasia besar tersembunyi di balik kardus yang mereka temukan, dan itu akan menguji janji mereka untuk selalu bersama. Malam berlalu dengan keheningan yang jarang dirasakan Raffi dan Nisa. Di sudut ruangan yang hangat, bayi itu terlelap setelah diberi susu dan dibalut kain bersih oleh Bu Sari. Napasnya kini lebih tenang, meski tubuhnya masih lemah. Nisa duduk di samping, menatap bayi itu dengan mata yang masih basah oleh air mata, sesekali tersenyum lega. Raffi, sebaliknya, duduk bersandar di dinding, tubuhnya kaku. Ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan selama ini, tapi juga ketakutan yang menghantui. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Ia tahu kedamaian ini mungkin hanya sementara. Pagi datang dengan aroma masakan yang harum. Bu Sari menyiapkan nasi dan telur goreng, sesuatu yang sudah lama tidak mereka nikmati. Nisa memandang dengan mata berbinar, perutnya berkeroncong. Namun, Raffi hanya menatap kosong, pikirannya melayang. Ia sadar, kebaikan ini pasti ada konsekuensinya. Dan benar saja, saat mereka selesai sarapan, Bu Sari duduk di hadapan mereka dengan ekspresi serius. "Nak, kita harus membawa bayi ini ke polisi. Kita harus lapor supaya dia bisa dapat pertolongan lebih lanjut." Ucapnya lembut, tapi tegas. Dunia Raffi runtuh seketika. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam dadanya. "Tidak!" teriaknya spontan, membuat Nisa terkejut. "Kalau kita ke polisi, mereka akan bawa dia pergi. Mereka juga akan pisahkan aku sama Nisa." "Aku nggak mau." Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Bu Sari menatapnya dengan mata penuh pengertian. "Nak, dengarkan ibu. Ini bukan tentang memisahkan kalian. Ini tentang menyelamatkan bayi ini. Dia butuh dokter, butuh perawatan. Kalau terlambat, nyawanya bisa hilang." Suaranya pelan, seperti menenangkan seekor burung liar yang ketakutan. Namun, ketakutan Raffi lebih besar daripada logika. Ia memeluk bayi itu erat, seolah ingin melindunginya dari dunia. "Kami sudah janji akan jaga dia. Aku nggak mau orang lain ambil dia." Air matanya jatuh, membasahi pipi lusuhnya. Nisa ikut menangis, memeluk kakaknya. "Kak, gimana kalau kita pisah?" Suaranya lirih, penuh rasa takut. Ruangan itu dipenuhi isak tangis, sementara Bu Sari hanya bisa menghela napas panjang. Ia paham rasa kehilangan anak-anak ini, tapi ia juga tahu mereka tak bisa terus seperti ini. Malam harinya, saat semua tidur, Raffi diam-diam bangun. Dengan langkah perlahan, ia mengambil bayi yang tertidur dan menggandeng Nisa. "Kita harus pergi, Nisa. Kita nggak boleh di sini," bisiknya. Nisa menatap kakaknya dengan mata bingung, tapi ia menurut. Mereka keluar dari rumah pelan-pelan, menembus gelap malam, hanya berbekal tekad. Namun, baru beberapa langkah, suara lembut memanggil mereka. "Raffi, Nisa." Mereka menoleh, dan melihat Bu Sari berdiri di pintu dengan wajah penuh kesedihan, memegang payung. "Aku nggak akan marah. Aku cuma mau kalian aman. Aku janji, aku nggak akan pisahkan kalian," ucap Bu Sari dengan suara yang nyaris bergetar. Air mata mengalir di pipinya. Raffi terdiam, dadanya naik turun cepat. Ia ingin percaya, tapi trauma hidup membuatnya sulit. Namun, tatapan mata Bu Sari tidak bisa ia abaikan. Tatapan yang sama seperti ibunya dulu, penuh kasih. Perlahan, ia menurunkan tangannya, memeluk bayi itu lebih erat, lalu berjalan kembali ke arah Bu Sari. Saat itu, semua pertahanan dalam hatinya runtuh. Bu Sari menutup payung, memeluk mereka bertiga dengan erat, seperti seorang ibu yang memeluk anak-anaknya yang lama hilang. "Kalian tidak sendiri lagi," bisiknya. Tangis Raffi pecah, tubuhnya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa aman. Malam itu, mereka tidur dengan hati yang lebih tenang, meski masa depan masih dipenuhi tanda tanya. Namun, jauh di lubuk hati Raffi, ada rasa takut yang belum sirna. Apa yang akan terjadi jika dunia tahu tentang bayi ini? Apa yang akan terjadi pada mereka? Jawabannya datang lebih cepat dari yang mereka kira. Saat fajar menyingsing, suara telepon di ruang tamu berdering nyaring, memecah keheningan. Bu Sari mengangkat dengan wajah bingung. Dari seberang, suara polisi terdengar tegas. Mereka sedang mencari bayi yang hilang, yang diduga dibuang oleh orang tuanya yang kaya.
Bayi itu kini jadi incaran bukan hanya aparat, tapi juga keluarga yang penuh rahasia. Saat Busari menoleh ke arah Raffi yang memeluk bayi itu, hatinya berdegup kencang. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Pagi itu udara terasa berat, seperti pertanda badai yang akan datang. Raffi duduk di sudut ruangan, memeluk bayi erat di dadanya. Nisa duduk di samping, menggenggam tangan kakaknya, matanya penuh ketakutan. Mereka berdua mendengar percakapan singkat Busari di telepon. Kata-kata, polisi, dan bayi hilang, menusuk telinga mereka seperti pisau tajam. Raffi tahu, inilah hal yang paling ia takuti. Seseorang akan datang dan mengambil bayi ini, lalu memisahkan mereka. Dadanya sesak, keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara pagi masih dingin. Busari menutup telepon dengan wajah cemas. Ia menoleh, melihat Raffi yang memeluk bayi dengan mata liar, seolah bersiap melawan siapapun. "Nak, dengarkan ibu." Suaranya lirih, penuh kelembutan. "Polisi mencari bayi ini bukan untuk memisahkan kalian. Mereka ingin memastikan dia aman. Tolong percayalah." Tapi Raffi menggeleng cepat, air mata mengalir deras. "Kalau mereka bawa dia, kami nggak punya siapa-siapa lagi. Dia keluarga kami sekarang." Suaranya pecah, mengguncang hati Busari. Sebelum Busari sempat bicara lagi, suara ketukan keras terdengar di pintu. "Bra! Bra! Busari! Polisi! Kami perlu bicara!" teriak seseorang dari luar. Tubuh Nisa bergetar hebat, tangannya menggenggam lengan kakaknya erat. Raffi bangkit spontan, matanya menatap sekeliling, mencari jalan keluar. Tapi rumah Busari hanya punya satu pintu. Tidak ada tempat untuk lari. "Kak, apa yang harus kita lakukan?" bisik Nisa panik. Raffi menggigit bibirnya keras, lalu menatap Busari dengan tatapan tajam. Waktu berjalan lambat. Suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Busari menarik napas panjang, lalu berlutut di depan Raffi, menatap mata anak itu yang dipenuhi rasa takut. "Nak, dengar aku. Aku janji, aku nggak akan biarin kalian dipisahkan. Aku akan bilang pada mereka bahwa kalian keluarga sementara bayi ini," ucapnya tegas. Air mata mengalir di pipinya. "Tapi kita harus biarkan mereka tahu supaya bayi ini bisa dapat perawatan. Percayalah padaku, Nak." Kata-kata itu menusuk hati Raffi. Untuk pertama kalinya, Raffi melihat ketulusan yang begitu dalam di mata orang dewasa. Tatapan yang mengingatkannya pada ibunya, yang selalu melindunginya. Perlahan, tangisnya pecah, dan ia mengangguk pelan. "Kalau mereka bawa dia, aku ikut," ucapnya lirih. Busari mengusap rambut bocah itu, lalu bangkit dan membuka pintu. Dua polisi masuk, wajah mereka serius, tapi melembut ketika melihat pemandangan di ruang tamu. Seorang anak laki-laki kurus memeluk bayi dengan air mata yang tak henti, dan seorang adik perempuan yang menatap dengan tatapan memohon. Polisi berbicara pelan, mencoba meyakinkan. Mereka bilang, bayi ini memang dibuang oleh ibunya sendiri, yang kini menghilang. Tidak ada keluarga yang mau mengakuinya. Artinya, bayi ini tidak punya siapa-siapa. Raffi menatap mereka dengan sorot tajam. "Kalau dia nggak punya siapa-siapa, biar kami yang jaga dia. Kami juga nggak punya siapa-siapa." Suaranya lirih tapi penuh kekuatan. Ruangan itu hening. Polisi saling pandang, lalu menatap Busari. Wanita itu mengangguk, air mata mengalir. "Izinkan mereka di sini. Aku akan jadi penanggung jawab," ucapnya mantap. Hari itu, sebuah keputusan mengubah segalanya. Polisi menandatangani berkas sementara, mengizinkan bayi itu tinggal di bawah perawatan Busari dengan Raffi dan Nisa. Ketika semua selesai, Raffi duduk sambil menggendong bayi itu, menatap wajah mungil yang kini tidur tenang. Ia mencium dahinya pelan, lalu berbisik. "Mulai sekarang, kamu bukan sendiri. Kamu punya kami." Nisa tersenyum tipis, memeluk kakaknya dan bayi itu erat, seolah ingin menahan dunia agar tidak memisahkan mereka lagi. Waktu berjalan, dan meski mereka tahu hidup tak akan mudah, mereka juga tahu satu hal, mereka tidak lagi sendiri. Kardus basah di sungai yang dulu membawa keputusasaan kini menjadi awal kisah baru. Kisah tentang keluarga yang lahir dari luka, tentang cinta yang tumbuh di tempat paling gelap. Mereka adalah 3 jiwa yang dipertemukan takdir, saling mengisi kekosongan, saling menjaga. Dan malam itu, ketika angin bertiup lembut, Raffi menatap langit dari jendela,
Mengingat janji yang pernah ia ucapkan di bawah hujan, aku akan lindungi kalian, sampai kapanpun. Janji itu kini bukan hanya untuk Nisa, tapi juga untuk bayi yang tak berdosa itu. Di dalam hatinya, ia tahu, badai telah berlalu, dan meski jalan di depan masih panjang, mereka akan melaluinya bersama, sebagai keluarga. Dari tepi sungai yang dingin, dua anak yatim piatu yang kehilangan segalanya menemukan sebuah kardus lusuh berisi bayi mungil yang hampir meregang nyawa. Dalam keterbatasan, mereka melawan dingin, lapar, dan bahaya, mempertaruhkan nyawa untuk menjaga secercah kehidupan itu. Ketika harapan hampir padam, seorang wanita baik hati muncul, membawa kehangatan sekaligus ketakutan akan perpisahan. Pertarungan antara cinta dan takdir pun memuncak saat polisi datang, membuka rahasia pahit tentang bayi yang dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Namun, di ujung semua kepedihan, mereka menemukan arti sejati keluarga. Bukan tentang darah, melainkan tentang hati yang memilih untuk saling melindungi, bahkan ketika dunia menolak mereka.